Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, apa kabar kalian pagi ini? Selamat bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dalam materi tata cara penyembelihan hewan di dalam Islam. Baik anak sekalian, yang pertama otomatis yang perlu kita ketahui adalah pengertian atau definisi dari kata penyembelihan itu sendiri. Apa pengertian penyembelihan hewan menurut Islam itu? Anak sekalian, pengertian penyembelihan hewan menurut Islam adalah tindakan mengalirkan darah dengan cara menyembelih seekor hewan yang halal dimakan dengan cara-cara tertentu menurut syariat Islam. Itulah pengertian atau definisi dari penyembelihan hewan di dalam Islam. Selanjutnya, sebelum kita melangkah lebih jauh, lebih dahulu kita harus mengetahui dulu apa dalil nakli dalam untuk penyembelihan itu sendiri. Dalil nakli adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Adapun dalilnya adalah yang berasal dari Al-Quran adalah terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat 3, dan kemudian di dalam hadis adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang nanti akan kita baca bersama-sama. Baik anak sekalian, satu persatu mari kita baca dalil nakli dari penyembelihan menurut Islam, yaitu yang pertama tadi dari menurut Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3 dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, yang pertama akan kita baca bersama-sama arti dari surat Al-Maidah ayat yang ketiga, yang mana artinya adalah haram bagi kamu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, hewan yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan haram bagimu yang disembelih untuk berhala. Nah, itulah arti atau terjemah dari surat Al-Maidah ayat 3. Sekarang akan kita baca juga dari nakli yang bersumber dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana artinya sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan atas segala sesuatu, maka hendaklah kamu berbuat baik dalam menyembelih. Hendaklah salah seorang di antara kamu tajam pisau penyembelihnya, serta menyenangkan hewan yang disembelih. Nah, itu adalah terjemah dari hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Selanjutnya anak sekalian, kategori hewan di dalam Islam itu ada dua macam, yaitu yang pertama adalah hewan yang halal untuk dimakan atau dikonsumsi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah hewan yang haram untuk dimakan atau untuk dikonsumsi. Satu persatu nanti akan kita pelajari penjelasannya. Oke, baik, kita pelajari satu persatu. Yang pertama atau yang ke satu adalah hewan yang halal untuk dikonsumsi atau dimakan. Antara lain, yang pertama adalah hewan darat. Adapun macam-macam hewan darat yang halal untuk dimakan, yaitu yang pertama atau yang A adalah hewan ternak. Contoh hewan ternak itu adalah sapi, kerbau, kambing, domba, kemudian kuda, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh hewan ternak. Nah, hewan-hewan tersebut itu termasuk adalah hewan darat yang halal untuk dimakan. Kemudian yang B, yang hewan darat yang halal dimakan berikutnya adalah belalang. Belalang ini adalah satu-satunya hewan darat yang bangkainya boleh dimakan. Dengan kata lain, tidak perlu disembelih. Walaupun ia sudah mati, kita dapati ia belum disembelih, ia boleh atau halal untuk kita makan. Selanjutnya, yang C atau yang ketiga, hewan darat yang halal untuk dimakan berikutnya adalah hewan yang baik menurut syariat dan tidak kotor dan menjijikkan. Contohnya adalah hewan unggas. Hewan unggas itu berupa ayam, itik, burung, dan lain sebagainya.
yang sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam ajaran agama Islam. Berikut adalah hewan yang halal untuk dikonsumsi yang merupakan hewan air. Kalau tadi hewan darat, yang berikutnya adalah hewan air. Hewan air yang halal dimakan itu hampir semua atau seluruh ikan, udang, kepiting, kalau misalnya di laut ada gurita dan lain sebagainya. Itu adalah hewan air yang halal untuk dimakan dan tidak perlu disembelih terlebih dahulu. Berikut atau yang ketiga, hewan yang halal dimakan selanjutnya adalah hewan yang disembelih ahli kitab. Nah, untuk kalian ketahui, ahli kitab ini adalah pemeluk-pemeluk agama selain Islam yang hidup pada zaman sebelum agama Islam. Mereka mendapatkan sumber-sumber agama dari Allah Subhanahu wa taala melalui nabi-nabi mereka yang hidup pada masa mereka, yaitu sebelum masa Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk hewan-hewan yang disembelih oleh ahli kitab ini termasuk adalah hewan yang halal untuk dimakan atau dikonsumsi. Selanjutnya, nomor 2 besar. Kalau tadi ada hewan yang halal untuk dimakan atau dikonsumsi, berikutnya adalah hewan yang haram untuk dikonsumsi. Adapun hewan-hewan yang haram untuk dikonsumsi ini ada 7 macam. Dan yang mana setiap macam itu mempunyai contoh-contohnya masing-masing. Oke, kita bahas satu persatu. A atau yang pertama, hewan yang haram dimakan pertama adalah hewan yang secara tegas diharamkan oleh Al-Quran. Nah, untuk contoh hewan yang secara tegas diharamkan oleh Al-Quran adalah daging babi, kemudian hewan yang disembelih dengan tidak atas nama Allah, hewan yang mati karena tercekik, kemudian hewan yang mati karena dipukul, hewan yang mati karena terjatuh, hewan yang mati karena ditanduk hewan lain, kemudian hewan yang mati karena diterkam hewan buas atau binatang buas, dan yang terakhir adalah hewan yang disembelih untuk dipersembahkan untuk berhala. Itu adalah contoh hewan-hewan secara tegas yang diharamkan di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua atau yang B, hewan yang termasuk hewan yang haram dimakan berikutnya adalah hewan yang hidup di dua alam dalam waktu yang lama, atau dengan bahasa biologinya adalah hewan amfibi yang bisa hidup di dua tempat, di darat maupun di air, dalam waktu yang lama. Contoh hewan-hewan tersebut adalah seperti misalnya buaya, katak, kura-kura, dan lain sebagainya. Itulah hewan-hewan yang hidup di dua tempat yang dalam waktu yang lama yang haram untuk dimakan atau dikonsumsi. Selanjutnya, hewan yang haram dikonsumsi berikutnya adalah hewan yang diperintahkan untuk membunuhnya. Contoh, ular, kemudian kalajengking, anjing buas, serigala, burung elang, tikus, dan sebagainya. Itu adalah contoh hewan-hewan yang haram dimakan karena memang diperintahkan untuk membunuh. Berikut yang D, hewan yang haram dikonsumsi berikutnya adalah hewan yang kotor dan menjijikkan. Contohnya, ulat, kecoa, kutu, lalat, dan sebagainya. Selanjutnya, yang E, hewan yang haram untuk dikonsumsi berikutnya adalah hewan yang bertaring kuat. Contoh, singa, harimau, serigala, anjing, dan sebagainya. Itu adalah hewan-hewan yang mempunyai taring dan kuku yang kuat atau tajam. Maka yang termasuk di hewan-hewan tadi adalah hewan yang haram untuk dikonsumsi karena sebab tersebut tadi. Selanjutnya, hewan yang haram dimakan atau dikonsumsi berikutnya adalah hewan yang berkuku tajam. Contoh, kucing, kemudian elang, burung hantu, beruang, dan lain-lain. Berikut atau yang terakhir, hewan yang haram dikonsumsi selanjutnya adalah hewan yang dilarang untuk dibunuh. Contoh, hewan yang dilarang untuk dibunuh itu adalah semut, kemudian lebah, burung pelatuk, dan lain sebagainya. Baik anak sekalian, sekarang kita masuk ke materi inti, yaitu mengenai tata cara penyembelihan menurut Islam. Nah, yang pertama, untuk mengetahui tata cara penyembelihan yang benar menurut Islam, yang pertama kita harus mengetahui syarat-syarat penyembelih.
Adapun syarat-syarat penyembelih atau orang yang akan melakukan penyembelihan itu ada 3. Yang pertama atau A, beragama Islam. Orang yang non atau tidak beragama Islam, menurut ajaran Islam tidak boleh melakukan penyembelihan atau tidak mencukupi syarat. Kedua, baligh atau dewasa. Dengan kata lain berarti anak-anak yang belum baligh itu belum sah untuk melakukan penyembelihan. Kemudian yang ketiga, sengaja dan sadar. Artinya, orang yang dalam keadaan mabuk atau otaknya tidak berfungsi, maka tidak sah untuk melakukan penyembelihan. Selanjutnya, syarat hewan yang akan disembelih. Hewan yang akan kita sembelih tersebut juga harus mempunyai syarat. Selain binatang tersebut halal, syarat berikutnya atau syarat yang lain adalah binatang tersebut harus masih hidup. Sekalipun binatang itu adalah binatang halal, kalau posisinya sudah mati, berarti binatang itu sudah tidak sah lagi untuk disembelih, atau dengan kata lain haram untuk dimakan. Berikutnya, syarat alat penyembelihan. Kalau tadi sudah orang yang menyembelih, kemudian hewan yang disembelih, nah yang ketiga ini alat untuk melakukan penyembelihan. Adapun syarat-syarat dari alat untuk melakukan penyembelihan itu juga ada 2. Yang pertama tajam. Ya, pisaunya itu harus tajam. Pisau, parang atau apa yang akan kita gunakan untuk menyembelih tersebut adalah dalam kondisi tajam. Kemudian alat untuk menyembelih tersebut bukan terbuat dari kuku, daging, dan tulang. Artinya ketiga bahan tadi dilarang untuk dilakukan atau untuk digunakan di dalam proses penyembelihan. Selanjutnya, ada syarat-syarat penyembelihan hewan secara modern. Sekarang kan karena banyaknya yang akan disembelih, ini karena zaman sudah maju, orang sekarang sudah menggunakan alat atau mesin, berupa mesin misalnya. Kalau dulu hanya menggunakan pisau, parang dan sebagainya, sekarang ada orang sudah menggunakan alat berupa mesin. Karena barang yang akan disembelih itu banyak. Nah, untuk penyembelihan hewan secara modern ini syaratnya adalah yang pertama, orang yang petugas kalau misalnya ada petugas yang menjalankan mesin tersebut harus beragama Islam atau dengan kata muslim. Kemudian yang kedua, harus membaca basmalah. Yang ketiga, alat tersebut baik itu berupa mesin ataupun apalah itu harus tajam dan berjalan normal. Yang keempat, memotong leher hingga putus 2 urat leher. Dan yang kelima, tidak boleh menyembelih dengan menggunakan setrum, listrik, atau bahan kimia. Dan kemudian hewan yang disembelih adalah hewan yang masih hidup. Sama seperti tadi, hewan yang sudah mati walaupun hewan tersebut halal itu tidak sah lagi untuk disembelih. Nah, demikianlah anak sekalian pembahasan tentang tata cara penyembelihan pada pertemuan pendidikan agama Islam dan budi pekerti kita. Aku ucapkan terima kasih atas segala perhatian kalian. Semoga pelajaran kita pada hari ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tercapai apa yang kita inginkan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.